Selamat sore, kali ini kita akan pulang kampung ke Blora ya. Ini tadi jam 16.30. Ini baru keluar dari kampung saya menuju ke jalan raya. Jadi kita lanjutkan perjalanan kali ini untuk kembali ke Blora, teman-teman. Oke, kita sudah sampai ke perbatasan Gerbang Pati Kota sebelah timur ya. Di sini kita ada terjemput pakai kacang Garuda yang kacangnya diekspor. Di depan kita adalah gapura perbatasan Pati Bumi Minatani sebelah timur ya. Kecamatan Pati ini adalah biasanya teman-teman dari Blora kalau menserviskan Toyotanya juga mampir ke sini kok, ke Nasmoko Pati Express. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Ini adalah Pati Bunda. Dan kita berjalan lagi ya. Ini dengan pertigaan. Ini biasanya di kadang 2.000. Nanti kita bersama pada tujuan akhir. Mulai menunggu isyarat. Ini ada lampu kuning, ada kita harus hati-hati. Bapak-bapak yang mengatur jalan, belok aja ke kanan. Ini kita menemui bangunan ruko-ruko ya, karena hujan kemarin agak sedikit longsor ya. Ini ya agak sedikit longsor ya 2 minggu kemarin. Dan kita di depan ada jembatan Ngantru. Jembatan Ngantru sudah dari dulu sebagai jembatan penghubung antara daerah Pati menuju ke Jakenan, kemudian Jaken. Di sini jembatannya sudah mulai dibangun kembali sejak 8 tahun yang lalu. Biasanya orang tua kalau mengunjungi saya di Blora, kita biasanya sholat di sini ketika sholat maghrib sekitar jam 18.15 dari Blora menuju ke Pati. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita sampai di desa Tanjung ya. Kalau musim hujan jalan di sini sampai musim hujan pasti di daerah sekitar sini banjir. Batasannya adalah setelah kita melewati gapura yang ada di depan. Lihat ada tulisannya selamat jalan desa Tondo Mulya. Kita lanjutkan lagi. Kita sudah mulai memasuki tikungan-tikungan ya, nanti kita akan bertemu dengan pertigaan. Kalau lurus kita akan ke Desa Gabus,
Kecamatan Gabus ataupun Kecamatan Winong. Karena tujuan kita ada di Blora, maka kita akan belok ke kiri ke arah perempatan Seleko Jakenan, dan kemungkinan nanti akan bertemu dengan Puskesmas Jakenan. Kotanya ada di sebelah utara dan sebelah selatan. Di depan kita akan menemui tulisan ya, kalau kita ke arah kanan ataupun ke arah lurus Winong Gabus. Kalau kita ke kiri bisa ke Jakenan ataupun Pucak Wangi. Kita akan berbelok ke kiri, teman-teman. Lanjut lagi, teman-teman. Kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang sekolah di SMA Negeri 1 Jakenan. Letaknya SMA Negeri 1 Jakenan ya, ini di depan kita kira-kira 50 meter sebelah kiri kita. SMA-nya SMA Negeri 1 Jakenan. Kita akan lanjutkan perjalanan lagi, kira-kira 800 meter lagi kita akan bertemu dengan perempatan Seleko. Di depan kita ada perempatan Seleko ya. Perempatan Seleko. Tadinya perempatan. Ini kita akan menemui banyak sekali. Ke depan lagi di sebelah ada kita lanjutkan perjalanan lagi. Di depan kita ada sawah-sawah di Jakenan. Di sini juga bisa lewat pertigaan. Lalu kita jalan lainnya melanjutkan lagi. Di kanan kita sawah terbentang luas. Perjalanan cukup syahdu ya, karena ini juga mendekati sore hari menjelang petang. Sore hari menjelang petang. Sana. Di depan kita akan bertemu dengan kantornya, kantor pertanian Jawa Tengah ya. Di sebelah kanan kita nantinya.
Ini termasuk lahan-lahan pertanian Jawa Tengah. Di sini ada gapuronya. Gapuro selamat datang. Desa Sidomukti. Nah, di sini belum masuk ke BSIP di daerah Jaken, Badan Pelaksanaannya Jawa Tengah. Kita lanjutkan perjalanan lagi, teman-teman. Sebelah kanan kita ada lapangan Jaken. Kemarin ketika saya video ini masih ada terjualan dan mainan anak, karena banyak ada mahasiswa. Kalau jam hari pasti ada pasar. Di sini ada puskesmas ya kan. Sebentar lagi kita akan melewati pasar Jaken. Di depan pasar Jaken ada Alfamart. Sebentar lagi kita akan melewati pertigaan Jaken ke arah Serikatan. RSIA Putih. Iya. Depan ada Polsek area Jaken. Sebelah kanan kita ada Polsek area Jaken. Dan kita bergeser ke depan. Sebelah kiri kita ada Jaken. Saya biasanya mampir ke sini kalau mau ke arah Blora ataupun mau pulang kampung, karena ini masih jalan yang pasti saya lewati. Nanti batas kita adalah pertigaan di depan. Di sini ada tulisan Leluhur Ronggo Blora ke kanan, Ronggan Jaken Batangan ke kiri. Sini kita ketemu pertigaan, lantas kita harus belok ke kanan. Pertigaan Gerdu Desa Sikaton. Di sini ada SD Negeri Sikaton. Jalan di sini sekarang halus karena 1 tahun yang lalu masih dalam perbaikan. Dan ketika kita ketemu dengan pertigaan, walaupun pertigaannya sebelah kiri kita agak sedikit kecil, tapi kita untuk menuju ke Blora kita harus belok ke kiri ya, ke kiri sini. Ke kiri. Sini kita akan
sebelah kiri kita menemui lapangan. Lapangan Desa Serikatan. Di Desa Serikatan di Dukuh Sawahan. Di depan kita akan bertemu dengan jembatan yang pertama dari Desa Serikatan, Kecamatan Jaken. Jalanan sudah mulai gelap. Kita akan melewati jembatan Amitbah. Satu tahun yang lalu jalan ini sebelah sini cukup rusak, untuk dilewati ya teman-teman. Kita nanti akan dipaksa menuju ke kiri ya, karena kalau kita ke kanan nanti kita akan sampai ke Dukuh Serikatan aja, Desa Serikatan. Kalau kita menuju ke kiri itu adalah jalur utama, jalur alternatif menuju ke Blora. Dan di depan kita akan melewati jembatan yang kedua teman-teman. Amet deh. Dan di depan kita akan menemui pertigaan. Kalau kita ke kanan maka kita akan melewati Sulang, tapi kalau kita ke kiri kita akan melewati Landoh untuk menuju ke Blora. Kita menuju ke lewat Landoh aja untuk menuju ke Blora, karena jalannya kalau lewat Landoh ya lebih cepat 5 km daripada kita melewati Sulang. Karena kalau kita melewati Sulang dari pertigaan tadi banyak sekali jalan-jalan yang berkelak-kelak ya teman-teman. Jadinya ada selisih jarak antara 4-5 km. Dan kita setelah ketemu pertigaan kita akan belok ke kanan, karena kalau kita lurus kita akan sampai ke Rembang Kaliori. Kita belok ke kanan ya. Kita lanjutkan perjalanan sampai dengan pertigaan Landoh sebelah timur. Di sebelah kiri kita akan bertemu dengan makam Desa Jadi ya. Makam Desa Jadi. Desa Jadi. Dan di sebelah kanan kita menghadap ke utara ada SD Negeri Jadi. Sebelum kita ketemu pertigaan, untuk kita harus ke kiri sesuai dengan jalan yang kita lewati. Di depan kita ada misalnya Rayon Jadi, Ranting Sumber. Habis lagi kita akan meneruskan perjalanan di sini. Di sini akan sebentar lagi menemui dengan sawah-sawah, karena di pertigaan di sini biasanya di sini banyak sekali teman-teman kita yang ngopi di Satu Berejo. Kita mulai memasuki
di area persawahan. Sebelah kanan kita ada sawah dan di kiri kita ada sawah. Karena rumah warga ada di depan, kira-kira masih 600 meter lagi. Teman-teman ngopi bisa di sebelah kiri karena biasanya itu ramai. Ini ada rumah tempat-tempat teman-teman kita ngopi. Di sini teman-teman kita yang dari sawah akan segera pulang ya, karena ini udah mendekati petang. Tanaman tembakau di kanan kita. Kalau kita ingin ke kanan bisa. Di sini juga tanaman tembakau. Bah, di sini kita akan mulai memasuki ruko yang cukup ramai ya. Di sini tulisannya apa ya? Soalnya di sini ada SD Negeri 1 Berawan. Di sini juga ada lapangan. Ini mungkin lapangan Berawan ya. Ada TK, bukan, kantor desa Gerawan, kantor desa Gerawan. Dan di sebelah kanan kita menghadap ke utara ada gedung NU, kantor MWJNU Kecamatan Sumber. Lanjut lurus. Sampai kita menemui pertigaan. Kalau kita ke kiri ke arah utara kita akan sampai Rembang, dan kalau kita lurus kita akan menuju ke Landoh dan menuju ke Surabaya. Ada di sana. Di sini pertigaan di sini juga cukup ramai. Karena kalau saya biasanya mampir ke sholat maghrib ke sini. Cukup ramai teman-teman. Di sini ada tulisannya Desa Ratu Agung. Kalau ini memasuki Desa Ratu Agung, kita lanjut lurus melewati sawah lagi. Di sini banyak ditumbuhi tembakau yang sudah mulai menguning. Di sini sekali tanaman
ya. Kita melewati pesawat tembakau yang sangat luas. Sepanjang perjalanan kita melewati ladang-ladang tembakau yang sudah mulai menghijau. Sebentar lagi panen. Yang di depan kita bangunan hitam adalah peternakan ayam. Memang sengaja dibangun di sini untuk menghindari tempat-tempat warga ya, karena baunya cukup menusuk hidung kalau mendekati perumahan warga. Karena di sampingnya masih tanaman tembakau. Istiqomah pun sudah. Di sini kita akan memasuki desa Randuan Sering puncaknya ya. Selamat datang Desa Sukorejo. Desa Sukorejo biasanya saya dan keluarga mampir di sebelah kanan ya untuk beli bakso. Di sini di depan kita ada kantor Desa Sukorejo dan di sebelahnya ada Masjid Sukorejo. Kita akan memulai memasuki yang ada di depan kita, lapangan bola Halilintar, dan kita akan melewati jembatan lagi. Amit deh. Di sebelah kiri kita dibangun Joglo, dan kalau kita nanti ke kiri kita akan memasuki Dukuh Brabu. Jalannya sedikit menanjak. Di sini banyak sekali toko-toko bangunan ya. Di sini juga dibangun ruko. Kita lanjut lagi. Di depan kita ada lapangan sepak bola Halilintar. Desa Trambalan, Dukuh Trambalan. Kita lanjut lagi. Di sebelah kanan kita juga bisa dilewati Dukuh Karangrejo, dan di depan kita, tepatnya sebelah kiri kita nanti ada Taman Sarinah. Depannya ada Resto Sarinah. Sebelah kiri kita ada Sarinah. Sarinah cukup luas. Dan di depan kita
SMP 2 Sulang. Ini lapangan SMP 2 Sulang. Masuknya lewat sini teman-teman. Kita lanjutkan lagi sampai kita bertemu dengan pertigaan. Tapi kita tetap lurus saja teman-teman sampai ke Kecamatan Landoh. Lantas kita nanti belok ke kanan untuk menuju ke Kota Blora. Tempat kesinggahan saya yang kedua. Di sini juga Desa Seren, Kecamatan Sulang. Lantas di sini kita bertemu dengan pertigaan. Di sini ada ya, Apotek Wijaya Kusuma. Kita lurus saja. Dan sudah mulai gelap. Lanjut lagi teman-teman, kita lurus terlebih dahulu. Jalannya sudah mulai gelap. Kita akan melewati jembatan lagi. Amit lah. Kita kemudian menanjak. Di sini ada warung kopi. Di sebelah kiri kita ada kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perjalanan lagi di Duku Suro, Desa Seren. Duku Suro, Desa Seren, dan di sebelah sini Desa Serennya RT 5 RW 4. Kita lanjut lagi teman-teman sampai ke perempatan Landoh. Mengikuti jalan saja. Kita ada memasuki duku mana ini ya? Sebentar, saya alih. Desa Kebon Agung. Desa Kebon Agung. Kita lanjutkan lagi sampai tempat Pondok Seribu Bogor. Yang jual legen ya teman-teman, jual legen, maaf legen. Di sini tempat wisatanya, jual legen di sini. Di sebelah kanan kita jual legen, di sebelah kiri kita juga jual legen, tapi juga tutup. Biasanya tutupnya yang jual legen itu sekitar jam 4 sore ataupun jam 5 sore ya teman-teman. Karena kita sudah mendekati petang hari, maka ada banyak penjual yang sudah tutup jual legennya. Jalannya di sini ada pembatasnya ya, jalan lurus. Artinya kita jangan menyalip kalau tidak ada garis terputus. Ada marka jalan tengah, marka tengah. Nah di sini kita boleh menyalip.
Ya setidaknya walaupun ini jalan desa, kita harus mematuhi aturan ya teman-teman. Kalau ada marka lurus maka kita jangan menyalip. Di sini kita lanjut lurus sampai kita bertemu dengan perempatan jalan Langgong. Kalau kita ke selatan ataupun ke kanan kita sampai Blora, kalau kita ke utara ataupun ke kiri kita akan sampai ke Kota Rembang. Kalau kita lurus kita akan sampai ke Pamotan. Karena lurus kita akan menuju ke arah timur. Desa Bojogani. Dan ini Dukuh Borjo. Kita lewati jembatan lagi. Amit bah. Sebelah kiri kita biasanya teman-teman kita bola voli di sini. Kita lanjut lurus saja teman-teman. Jalanan di sini sudah mulai pecah-pecah ya teman-teman. Karena jalanan di sini sudah dicor, karena tanyanya bergerak. Karena bergerak maka jalannya itu pecah-pecah. Jalanannya pecah-pecah teman-teman. Di sini kita masuki bisa juga Gedung Lawa. Dukuh Gedung Lawa. Ya teman-teman, video sudah mulai agak gelap. Di sini ada tempat servis jok motor. Di sini kalau hujan jalannya sangat becek ya teman-teman. Banyak air yang mengempang di jalanan. Beruntung masih ada pecahan jalan ya teman-teman, karena tanyanya bergerak. Jadi airnya bisa mengalir ke kubangan-kubangan pecahan jalan ini. Di sini hawanya cukup sejuk ya teman-teman. Dan kita di depan akan menemui perempatan, karena ini udah ada tandanya kita akan menemui perempatan. Nah, perempatan ini kalau kita ke kanan kita akan menuju ke Blora, tujuan akhir kita. Kalau lurus kita akan menuju ke Pamotan, kalau ke kiri kita akan menuju ke Rembang. Kita teman-teman lanjut lurus ke arah Blora. Di sini kita di jalan rayanya teman-teman. Jalannya sudah cukup lebar. Kita akan menuju ke kota Blora. Waktu azan maghrib. Maaf ya teman-teman kalau nanti suaranya agak berisik, angin karena jalanan anginnya
jalan. Tapi suaranya sangat kencang sekali anginnya ya teman-teman. Jalanan mulai gelap ya. Kameranya sudah di sini ada Polsek Sulang, kantor Polsek Sulang, dan juga ada Koramil Sulang. Di depan kita ada pom bensin, depannya di sebelah kanan. Kalau teman-teman kehabisan bensin ketika perjalanan, bisa mampir ke sini teman-teman. Dan di sebelah kiri kita di depan pom bensin ada masjid ya teman-teman, Masjid At-Taqwa. Di sini juga ada MTS Negeri 3 Rembang. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman. Sekedar info ya teman-teman, biasanya saya kalau keluar dari perempatan Lando tadi, saya akan mampir ke Alfamart Sulang ini untuk beli kopi-kopi lah seperti itu. Karena di sini sudah mulai jarang Alfamart atau Indomaret ya teman-teman. Jalanan sudah mulai sepi di sini. Padahal ini ukurannya jalannya cukup luas ya teman-teman, karena sebelumnya dulu jalanan di sini cukup sempit ya teman-teman. Di depan kita, tepatnya sebelah kiri, kita akan bertemu dengan SMP Negeri 1. Sampai nanti batasnya ada di Jembatan Sulang ya teman-teman. Dan di depan kita akhirnya kita menemui Indomaret. Kalau tidak salah Indomaret ini baru ya teman-teman, karena sebelumnya Alfamart tadi yang cukup lama. Karena sejak 2021 saya pasti mampir di Alfamart tadi ya teman-teman, untuk mencari kopi ataupun minuman kemasan. Kita sudah melewati jembatan. Kita sudah memulai pasar Sulang ya teman-teman. Terminal tipe C Sulang teman-teman. Kita mulai memasuki pasar, dan di sini tempatnya cukup ramai ya teman-teman. Ini pasar Sulang ya. Pasar Sulang. Depan juga ya Indomaret. Di sini juga ada apotek Azena. Kalau teman-teman cewek ingin facial ataupun perawatan wajah ya teman-teman. Dan batasnya kalau kita melewati kanan tadi akan sampai kanan kita, karena ini adalah perempatan.
kita melanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman dari perempatan Sulang tadi. Kalau kita menengok ke kanan kita menemui Indomaret. Kita lantas lurus saja ya teman-teman untuk menuju ke Blora Kota. Kita tetap menyusuri jalan teman-teman. Depan kita akan melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Sebelah kiri kita mulai memasuki daerah Bulu ya teman-teman, Kecamatan Bulu. Di sebelah kanan kita ada masjid dan ada teman-teman kita di SMK YPI Kembang, Ponpes Al-Firdaus, tempatnya di sini ya teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini jalanannya cukup menanjak ya teman-teman. Berkecepatan hanya 36 saja teman-teman. Di sebelah kiri kita nanti kita akan ketemu dengan pom bensin ya teman-teman. Teman-teman kalau habisan bensin bisa bergerak di sini. Lagi teman-teman, kondisi di sini keadaannya sudah mulai gerimis ya teman-teman. Di sini tepatnya di belokan ini kita akan bertemu dengan SMP 1 Bulu ya teman-teman. Ya teman-teman, kalau suaranya agak bising karena saya mulai menambah kecepatan. Karena maaf tadi, karena ini jalannya di sini sudah mulai gerimis ya teman-teman, jadi saya agak menambah kecepatan ya teman-teman. Jalanan di sini cukup lengang ya teman-teman, cukup lengang. Lagi ya teman-teman, di sini jalannya cukup gelap ya, jalanan cukup gelap. Di depan kita akan menemukan Puskesmas Bulu ya teman-teman. Di sini Kecamatan Bulu yang cukup, ini sudah mulai pusatnya ya teman-teman. Di depan juga ada ATM PNI. Ini juga ada koranil dan di depan ada Indomaret ya teman-teman, ke arah makam RA Kartini. Makam RA Kartini sebelah sana. Di sini kantor Kecamatan Bulu ya teman-teman, kantor kecamatan. Lantas
akan lanjut lagi ya teman-teman perjalanan kita sampai ke Blora. Perjalanannya cukup gelap ya teman-teman. Yang kelihatan hanya arahnya yang sesuai pantulan cahaya lampu motor kita. Di sana tadi cukup gerimis yang kencang sekali ya teman-teman. Biasanya di daerah Kecamatan Hulu, Sulang itu sering sekali hujan ya teman-teman. Sebelah kanan kita melewati Polsek Hulu ya teman-teman. Polsek Hulu. Di sini masih ada SD ya teman-teman. Di sini juga ada jalannya terlihat habis hujan deras ya teman-teman. Kita sampai di wisata Mantingan ya teman-teman. Wisata Mantingan. Maaf kalau gelap sekali. Kalau karena di sini jalannya cukup gelap ya teman-teman. Di wisata Mantingan, kita sudah melewati wisata Mantingan, kita lanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman. Di sini jalannya bekas hujan ya teman-teman. Jalannya bekas hujan. Kita tetap waspada ya teman-teman karena hujan. Karena aspal biasanya ada ban tipe keras ya teman-teman. Di sini ada Blora. Kalau lurus ke Tegadowo Gunung bisa langsung ke arah kanan bawah. Gelap sekali ya teman-teman. Jalannya tidak kelihatan. Nah di sini tadi perempatannya. Kalau kita ke arah kiri kita ke Tegadowo ataupun Gunung. Kita lanjut lurus saja menuju ke arah Blora. Di sini lampunya cerah ya teman-teman. Saya pernah dulu ketika pulang malam di sini gelap ya teman-teman karena lampunya hanya kuning teman-teman, bukan lampu putih ya teman-teman. Lampunya kuning. Ini sekarang lampunya putih sehingga pencahayaannya pas sekali ya teman-teman. Jalan sudah mulai gelap lagi. Di sini menunjukkan pukul 6.13 ya teman-teman. Tapi jalanan di sekitar sini sudah mulai gelap sekali ya teman-teman. Untuk dibantu penerangan jalan di sebelah kanan kita ya teman-teman. Jalanan udah mulai gelap lagi ya teman-teman. Batas lampunya adalah sebelah tadi. Kita berbelok ke kiri. Kita pelan-pelan ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Di sebelah kanan kita
ada teman-teman kita sopir truk istirahat sejenak ya teman-teman. Di sini kita melewati jembatan dan memasuki perbatasan Kabupaten Blora ya teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Kita ikut saja jalan sampai menuju ke kota Blora ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau suaranya berisik, padahal saya maksimal kecepatannya di sini. Jalanannya cukup gelap ya teman-teman, tapi ini udah mulai memasuki ataupun mendekati kota Blora ya teman-teman. Walaupun ini udah memasuki Kabupaten Blora, tapi tujuan saya di kota Blora belum tercapai ya teman-teman. Di sebelah kanan kita nanti kita akan bertemu dengan tempat Wireskat. Wireskat ya teman-teman. Dan kita harus berbelok ke kiri ya teman-teman untuk menuju ke Kecamatan Medang. Ini ya teman-teman, kita sudah sampai di perempatan Kecamatan Medang teman-teman. Di sini kita bisa lihat sebelah kanan kita ada Masjid Istiqlal. Sudah ditemukan Puskesmas Medang ya teman-teman. Dan ketemu Puskesmas Medang lewat tempat teman saya. Ya teman-teman, kita pelan-pelan untuk melihat kondisi aman. Kita lanjutkan lagi. Kecepatan masih di teman-teman. Alhamdulillah di sini tergolong ramai ya teman-teman. Berbeda di sekitar Sulang tadi. Sulang tadi cukup sepi ya teman-teman. Di sebelah sini ada
SPBU Medang.